Apa? Boleh bang? Iya, apa? Tenang abang, dalam Bible saya ini bang, yang mau saya pecahkan bukan dalam kitab abang. Tenang abang. Apa? Coba abang buka di 2 Petrus 2 ayat 4 bang. 2 Petrus 2 ayat 4. tahu aku di sini. Ya, apa yang mau dikaji di sini? Coba lu bang baca bang. Bentar bang, biar aku buka juga ya. Di situ kan bang tentang bercerita nabi dan rasul-rasul palsu bang ya. Loh, kok lain Andri? 2 Petrus 2 nomor 4 kan? Oh iya. Isinya apa? Sebab jika Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu kan, bukan? Iya. Sebab jika Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Langsung dia langsung ke 2 Korintus 11 ayat 14 itu bang. 2 Korintus 11 ayat 14. nomor 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Terus? Jadi ini kan gua kan jangan sampai lari nanti bang, bahasanya kan andai nih bang, andai ketika gua mengikuti iman abang, sementara kan itu kan Nabi Muhammad kan menerima di dalam gua ya. Ini kok nggak tahu lagi. Yang pertama, yang keluar dari gua itu bukan cuma nabi kami, tapi mayat Yesus. Bukan keluar ini loh bang. Ini cerita bukan keluar ini. Iya. Oke, yang menerima firman di dalam gua. Iya. Coba kok nggak dulu itu. Kau buka 1 Raja-Raja 19. Lari ke 1 Raja-Raja 19. Ini berarti kita lompat dulu Tan. Ya enggak, kita tengok dulu siapa yang juga menerima firman dari gua. Komparasi. Dan Karena malaikat terang, kita tambahkan lagi nih itu terang yang datang menyerupai terang ataupun cahaya, ya. Malaikat Jibril tidak datang dalam bentuk terang atau dalam bentuk cahaya, tidak begitu. Tapi Paulus sendiri dalam KPR 9 nomor 3 sampai nomor 5, di mana di situ dikatakan Paulus melihat terang. 1 Raja-Raja 19. Bukan di gua itu Bang Paru, kayak si Paulus bukan di gua. Silakan dulu 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Hati-hati, jangan kuhujat pula si Elia, Nabi Elia ya. Itu nabi tuh. Dia nabinya orang Yahudi juga tuh. 1 Raja-Raja berapa tadi Tan? Lupa gua. 19 nomor 9. 19 nomor 9. Kau baca. Udah, lama kali. Udah Tan. Ya baca. Dibaca. Dibaca sama. Udah Di sana masuklah itu kan Tan? Iya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Dan bermalam di situ, maka
Apa yang bikin nomor Bang Faruk ini suka kali orang masih baca nih. Maka itu apa dia spontan dari TikTok kalau ada yang lucu. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, jadi Elia menerima firman. Elia menerima firman di mana? Enggak usah. Bukan. Poin dari sini si Elia menerima firman di mana? Dalam gua. Ya udah. Jadi orang yang menerima firman di dalam gua, begini loh, ya. Menerima firman, wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul Nabinya ini tidak mesti harus di sini, harus di situ. Yesus saja, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman di mana tempatnya? Gak dicatat kan? Iya. Yesus kan tadi kan dibuka sama Tofaru. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Gak ada letak di situ, Tan. Duh. Yohanes 17 nomor. Iya, nggak ada dibikin di situ di dalam gua, nggak ada di situ. Makanya saya bilang Yesus menerima firman di mana? Orang dia sang firman, ngapain pula dia nerima firman? Yohanes 17 nomor 8, Amang. Makanya dibaca kalau ada kami membuka data. Iya, ini dibaca lu, Tan. Iya, kalau kau bilang Yesus tidak menerima firman, Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima apa? Udah. Kau baca dulu deh, Yohanes 17 nomor 8 deh. Aduh, bagaimana lah kau Amang? Adanya di situ kau punya. Sekarang kita ke terjemahannya itu. Masalah adanya persoalan dalam terjemahan 2 Petrus 2 nomor 4. Bang Ardi sama Bang Priesmoto ini ya. 2 Petrus 2 nomor 4. Iya Bang Ratu. Nih. Sebab satu suku kata, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya, dan dengan demikian ini brutal kali ini terjemahannya ini. Cuman satu suku kata ini. Nih, 3860. Kita buka 3860. Nih. Satu suku kata ini. Yaitu kata paradidoni. Ya, paradidoni. Tulisan ke dalam gua-gua. Kita buka ya, ke dalam gua-gua. Terdiri dari berapa suku kata? 4577. Tertulis di sini terdiri dari satu suku kata, yaitu Sierra. Ya ingat ya, Sierra. Nah, sekarang coba kita translate. Bahasa Yunaninya gua apa sih? Sierra ya tadi ya, Sierra. Kita translate Indonesia Yunani. Ya, Indonesia Yunani. Kita tulis kata gua. Ya, gua. Tertulisnya kata spi. Nih. Spi lalio. Oh, nanti salah, bukan gua, tapi goa. Kita tulis goa. Kita tulis goa ya. Goa. Tertulisnya apa kata? Spi lalio. Layo. Iya, layo. Spi layo. Sementara Sierra, kata Sierra, kita coba terjemahkannya. Tadi kan tertulisnya kata Sierra kan? Iya. Yunani Indonesia. Ini sekarang kita Yunani Indonesia. Yunani. Teberak dia bang Faruk. Seira. Iya bang Dio. Seira. Harusnya terjemahnya apa? Seri. Tapi tertulis terjemahnya gua. Itu Seira itu artinya bersera dia. Jadi teman-teman ya, ada kemungkinan ini LAI menerjemahkan ini ya dengan tujuan mendeskripsikan ajaran Islam.
Mau apa dia? Dia apa? Gimana dibilang ya? Dicubitnya Islam. Karena dia tahu kan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, diselipkannya kata gua di situ. Tujuannya apa? Supaya itu jadi senjatanya dia untuk umat Oten ini tidak percaya dengan ajaran Islam. Padahal dalam Yunani-nya nggak pernah berbicara tentang goa. Mana dia? Apa itu? Dia mana? Berak terserak dia. Udah balik ke pangkuan bapak dia. Darah ya. Dia balik ke rumah bapak. Mana kabur dia? Iya kabur. Itu makanya aku tanya. Kenapa kau bilang dari tadi? Toh capek-capek aku menjelaskan. Kenapa? Pajak itu sebenarnya ilmu bagi saudara-saudara kita yang di bawah. Udah terberak dia, aku bilang tadi kan. Tapi saya peringatkan saudara-saudara kita, udah dapat kau ilmu, langsung patentengan kau masuklah room Kristen. Aku mau nanya sama kalian, ternyata kalian punya langsung kayak gitu. Nanti umat Muslim langsung patentengan naik ke roomnya Kristen. Ini begini. Nah, tiba dialihkan yang pergi yang lain, pusing. Jadi gini ya, saudara-saudara Muslim, ayo kita belajar dulu, matangkan dulu. Kalau rasa sudah matang begini, kalau mereka menghantam ini, oh nanti jawabannya kayak gini, menghantam itu, oh jawabannya kayak gitu. Makanya kalau dia mau menghantam tentang gua, ternyata Nabi Elia juga menerima firman dari gua. Tuhan dia juga di dalam gua. Tetapi masalahnya Nabi Muhammad menerima firman dari di dalam gua, keluar jadi nabi, tidak masalah. Nah, ini ada mayat yang udah hilang ternyata keluar jadi Tuhan. Nah ini. Kan begitu. Dia pula tuh bilang gak noran. Dari dalam gua. Iya, makanya kan. Satu goa ke lapangan, satu goa kesempitan. Makanya kemarin kan aku bilang juga ini Bang Dio kan, coba dikoreksi lah dulu terjemahan ini. Kayaknya mereka itu nyindir-nyindir ke dalam ajaran Islam, dimasukkannya ke dalam terjemahannya. Di mana terjemahannya tidak tertulis seperti itu ketika dikembalikan kepada original teksnya. Ngeri. Belum ada Kristen yang naik. Belum ada Kristen yang naik. Belum kan? Mana saudara? Belum ada ya? Bang Dio monitor sebelum mau sholat zuhur Bang Dio. Atau itu Faruk bisa menjelaskan ini? Izin Bang Faruk, Bung. Ya. Saya izin turun dulu. Siap dah. Oh ya, di sana udah waktu zuhur ya? Ya. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Meki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Dio atau itu Faruk menjelaskan. Mereka kan selalu bertanya, mana kitab Injil? Nah, sementara ada nih saya dengar, tapi nanti coba dijabarkan ini yang mau saya tanya. Injil yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan berbentuk fisik. Paham itu kan? Betul atau tidak? Ya, Ustaz Dio dulu lah. Bang Dio, karena menjelaskan di situ bukan berbentuk fisik. Bang Dio. Maksud itu Injil itu tidak dalam bentuk kitab gitu kan? Iya. Yang mau ditanyakan apa? Iya, karena di situ kan di dalam surat Maryam dikatakan kitab. Iya. Terjemahannya. Sementara di dalam surat Al-Maidah ayat 46, di situ dijelaskan hanya Taurat aja membenarkan adanya kitab sebelumnya yaitu Taurat. Nah, Injil itu di dalam Al-Maidah 46 tidak disebutkan itu adalah kitab. Tapi di surat Maryam ayat 30 itu kan, Kola ini Abdullah tuh. Itu menyebutkan Injil itu kitab. Sementara Injil itu bukan berbentuk fisik. Diterjemahkan kata Injil di dalam original teksnya diterjemahkan dengan tulisan kata kitab gitu kan? Ya, ini yang menjadi apa mereka? Kutubu, kitabah. Ya. Gitu. Nah, itu bisa jelaskan? Iya, jadi begini ya.
Injil itu tidak bisa juga serta-merta difahami dengan kata kitab ketika diterjemahkan. Harusnya ketika Taurat dalam original teks tertulis di situ kata Taurah, dan diterjemahkan pun tetap Taurat, tidak berubah dia menjadi kitab, begitu loh. Jadi gini teman-teman ya, boleh-boleh saja ketika Depak mengartikan itu dengan kata kitab itu untuk pemahaman awam. Boleh-boleh saja pemahaman awam Depak itu menuliskan itu dengan kata kitab. Karena apa? Dalam pemahaman orang-orang awam ini kan Injil itu kitab, meskipun pada sejatinya ya Injil yang diterima oleh Isa ibnu Maryam, ya Injil yang diterima oleh Isa ibnu Maryam, ya tidak ada satu catatan pun di mana Injil itu sempat termuatkan dalam sebuah kitab. Kan gitu. Jangankan di zamannya Isa ibnu Maryam, di zamannya Nabi Muhammad SAW saja belum ada kitab. Bahkan di zamannya Ibrahim itu masih dalam bentuk suhuf yang ditulis mungkin dalam pelepah kurma, di tulang belulang, di batu gitu loh. Jadi memang sangat riskan ketika itu diterjemahkan dengan kata kitab. Dan apa yang dituliskan oleh orang-orang Nasoro yang mengaku dirinya pengikut dari Isa bin Maryam pada masa itu, ya sebenarnya apa yang mereka tuliskan di masa itu bukan Injil yang disampaikan oleh Isa bin Maryam. Karena jarak ketika diturunkannya Injil kepada dia dengan jarak ketika dia diangkat itu tidak jauh. Belum sempat itu dikitabkan. Dan mungkin pada saat itu Tuhan Allah belum berkehendak itu dikitabkan. Jadi yang dituliskan sama Hawariun, ya pengikutnya Isa ibnu Maryam pada masa itu, ya bisa jadi bercampur. Di mana perkataannya Isa bercampur dengan Injil yang disampaikan oleh Isa. Itulah alasannya kenapa orang-orang terdahulu yang kepadanya diturunkan kitab gak pernah berani muncul ke atas bumi ini dan mendeklarasikan kepada kami ada Injil yang asli dan kepada kami ada Taurat yang asli. Jangankan Injil teman-teman ya, jangankan Injil, Taurat saja, Tauratnya Musa saja di zaman dulu yang boleh memegang Taurat itu cuma suku Lewi. Taurat dulu tuh bukan seperti Quran ataupun Bible. Di setiap rumah ada buku-buku Tauratnya. Di setiap rumah mereka menyimpan kitab Taurat. Tidak. Cuman suku Lewi yang menyimpan Taurat yang asli dulu. Itulah di Bait Allah. Dan pada saat itu Taurat itu adalah kitab yang ditinggalkan. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran pun diingatkan seperti itu. Kitab itu adalah kitab dianggap seperti kitab yang ditinggalkan atau dianggurkan, tidak diamalkan, bahkan tidak dibaca. Dan inilah korelasi dengan perpuluhan tadi terhadap suku Lewi. Jadi orang-orang Bani Israel pada masa itu jika ingin mengetahui isi dari Torah, mereka datang ke Bait Allah. Mereka minta suku Lewi untuk membacakan isi Torah itu sendiri. Dibacakan hanya beberapa ayat atau beberapa kata, udah mereka pulang dan mereka memberikan perpuluhannya. Tapi setelah Bait Allah itu hancur runtuh, suku Lewi bubar. Banyak dari mereka itu dibunuh, suku Lewi, dan mereka kehilangan Taurat. Tauratnya hilang entah kemana, nggak tahu rimbanya kemana Taurat. Dan setelah itu Bani Israel itu diburu oleh bani-bani lain, dibunuh mereka. Sementara mereka kehilangan jati diri tentang Bani Israelnya. Mereka itu menganggap diri mereka itu adalah pilihan dari Tuhan karena Nabi turun dari anak keturunan mereka, lahir dari keturunan mereka. Lalu untuk menerbitkan atau untuk menghadirkan jati diri mereka kembali, mereka tulislah lembaran-lembaran kertas yang mereka katakan ini adalah Tauratnya Musa. Padahal itu adalah tulisan tangan mereka sendiri. Itulah makna dalam Al-Quran dikatakan mereka menulis kitab dan mengatakan ini dari Tuhan, padahal itu adalah tulisan tangan mereka sendiri. Taurat itu hilang entah kemana. Dan itu akan datang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan akan hadirnya, munculnya lagi nanti kembali tabut. Tabut itu adalah warisan peninggalan dari Musa dan juga Harun. Muncul lagi itu.
muncul nanti setelah sesaat sebelum terjadinya kiamat, seiring dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kembali lagi tabut, sebagaimana tabut itu pernah muncul, pernah didapatkan kembali oleh Nabi Bani Israel yang menyelamatkan Bani Israel, yang menyampaikan Bani Israel ke tanah Kanaan setelah beberapa saat meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Al-Quran kan kisahkan itu. Tanda dia menjadi pemimpin kalian dan nabi kalian, dia akan menghadirkan tabut. Datang lagi tabut. Tabut itulah yang berisikan warisannya Musa dan juga Harun. Makanya keinasan otot-otot ini mengatakan, mana Taurat yang asli, mana Injil yang asli. Hei, kalau kalian mau menggugat Quran, ketika Quran menyatakan dirinya, ya, ketika Quran mengatakan nama Nabi kami sudah ada tertulis dalam Taurat dan juga Injil, harusnya kalian yang menghadirkan Taurat dan Injil, karena kalian yang menggugat. Sama halnya analoginya begini, ketika aku menggugat sebuah tanah, aku nyatakan sebidang tanah adalah tanahku, maka tugasmu untuk menghadirkan sertifikat tanah yang asli. Ketika kau menggugat aku, bukan aku yang menunjukkan sertifikat yang asli ke kau. Sudah aku yang digugat, aku lagi membantu kau menunjukkan bukti sertifikat yang asli. Itu namanya longor. Jadi memang bukan bentuk fisik ya itu ya? Bukan bentuk fisik. Jadi nanti saudara Kristen jangan patentengon lagi naik ke room Islam, ke room Kristen ngomong, mana kitab Injil kalian? Ayo, mana? Kalau di Al-Quran jangan ya, jangan. Kenapa saya ngomong begini? Ada saya lihat kemarin Komal. Ini ya saya kasih tahu ya. Karena saya scroll, dapat saya lah room Kristen, ada room Muslim, ada orang Muslim. Dia naik ke atas, dia ngomong, membahas soal tentang penciptaan. Tapi di dalam kitab kau, hari pertama diciptakan terang. Hari keempat baru diciptakannya matahari. Katanya. Nah, terus ini aku perhatikan ini. Kadang gini ya, membantu percuma gitu loh. Jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan kamu menciptakan pertama hari terang? Dari mana sumber terang? Jelaskan itu adalah cahaya begini bla bla bla. Sekarang saya tanya sama kau. Dia terima jawaban itu. Aduh, ribut kali. Dia terima jawaban itu. Dia terima kalau katanya hari pertama itu terang. Terang itu bukan terang seperti kayak begini. Terang itu adalah terang cahaya Elohim. Dia diam. Baru dia ditanya, di dalam Al-Quran kamu 3 masa apa 2 masa? Bingung nih. Nah ini saya bilang ini nih. Kamu menerima jawaban dari Kristen karena kamu tidak menguasai Bible, tidak memahami, tidak mematangkan ilmumu. Bukan kami melarang saudara Islam untuk berjihad ataupun untuk membela keimanan kita. Tidak masalah. Tapi ketika dijelaskan sama Kristen, kalau betul-betul kamu sudah matang tentang Bible, kau tidak akan menerima bahwa cahaya itu adalah cahaya Elohim. Karena nggak ada yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam kitabnya Musa, tidak ada yang bisa melihat kemuliaanku. Nah, kemuliaan Tuhan ditunjukkan seperti apa? Ya kalau salah satu cahayanya, tidak mungkin ada yang bisa melihat cahaya. Dan dikatakan itu adalah cahaya Elohim. Dipisahkannya cahaya Elohim terang, terus yang gelap itu cahaya siapa? Elohim. Nah, dia tidak pandai memainkan narasi. Ujungnya blunder. Abrul. Ya, makanya teman-teman ya, saudara-saudaraku seiman seakidah ya. Inilah alasannya kenapa kita umat muslim itu harus menuntut ilmu di zaman sekarang, teman-teman. Makanya ya, ini tapi kembali kepada pribadi masing-masing ya. Aku pribadi terkadang kalau lihat saudara muslimku, hidup dia santai, banyak waktu luang dia, sementara materi dia cukup. Kalau dia nggak mau belajar dengan dia nggak ada niat dia mau belajar dengan memanfaatkan materinya, sayang kali ku tengok itu. Iya. Sayang kali ku tengok, sedih aku nengoknya, sayang kali gitu loh. Karena apa? Aku berpikir seandainya aku di posisimu, ya aku punya waktu luang, ku gunakan hartaku untuk menuntut ilmu.
Sama Betul. Ustadz dia udah pernah aku bilang, dari berapa bulan yang lalu, 6 bulan atau 8 bulan yang lalu, aku mau belajar bahasa Arab, aku mau belajar nahu dan sorob, gitu loh. Tapi aku rencana mau pakai guru, tapi aku belum punya dana. Dan sama itu Nora aku bilang kan, Iya. aku aja itu, sama itu ini aku bilang, aku teman-teman nabung aku 6 bulan. Aku 6 bulan nabung supaya mempersiapkan modalku untuk belajar privat bahasa nahu, belajar nahu dan sorob kepada guru. 6 bulan aku nabung ya teman-teman. Alhamdulillah sudah ada tabungannya. Dan alhamdulillah pekan depan udah mulai aku belajar privat. Selama ini aku belajar nahu dan sorob itu dari kawanku. Dan dia pun belajarnya tanggung. Jadi akhirnya dia sendiri nyerah. Udah gini aja lah Pak, kata dia. Karena aku kan sudah mulai liar kan, bertanya kan. Aku pun sebenarnya baru jujur dia. Aku pun sebenarnya belajar kemarin sebentar aja. Gini aja, gimana kalau guruku saja, kata dia. Kita panggilkan kemari untuk belajar samamu, nanti bareng sama aku belajar lagi, kata dia. Kutanya, berapa dia dibayar itu? Pak, aku bilang. Ya bayarlah sekian, kata dia. Oh kalau gitu tunggu dulu lah. Aku nabung dulu, saya bilang. Aku nabung dulu, nanti kalau aku sudah punya modal, kita panggil dia. Setidaknya honor dia 1 tahun bisa ditutupi, aku bilang. Kalau dalam 1 tahun aku tidak bisa juga memahami dan fakih terhadap nahu dan sorob, nggak bisa bahasa Arab, berarti longor lah aku bilang. 6 bulan nabung ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya modal, kan gitu, modalnya itu punya uang untuk manggil guru ke rumah, kenapa nggak dilakukan gitu loh? Nah, Karena apa? Saat ini agama kita sedang difitnah teman-teman. Ketika mau kita tanya tidak itu, fakih terhadap agama kita tidak fakih terhadap agama kita, dirongrong kalian. nah saya mau Kita tanya itu sedang Faruk. diperang dengan narasi ini gitu loh. Kayak Ya, begini ya. sama. Kayak begini. Itu Faruk kan mau belajar ya, Iya, nahu sorof kan, iya. memakai guru privat. Nah, jadi begini ya. Ini nanti Ustadio yang kasih tahu. Ini betul apa tidak narasi saya? Ada nggak berdasarkan dalil? Itu Faruk tadi mengomongkan, ada saudara kita soal ekonomi memumpuni, ilmu dia sudah mencukupi, tetapi kan sudah dikatakan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, betul nggak itu? Nah, itu maksudnya apa? Sampai mati kita jangan berhenti untuk belajar, mencari ilmu, kan begitu ya? Sampai ke liang lahat itu maksudnya. Nah, jadi begini, saudara-saudara kita, kalau memang merasa memang betul memumpuni, terus rezekinya, ilmu pun juga Anda merasa udah cukuplah, puaslah sama saya. Tapi Anda mengetahui di sini di Komal-Komal ini terjadinya banyak syubhat-syubhat saudara-saudara Kristen. Kita ini sebenarnya lagi jihad. Inilah jihad yang nyata. Sesungguhnya begini, Allah tuh Maha tahu akan ada yang seperti ini. Peperangan akan terjadi yang seperti ini. Muncul-munculnya mulut-mulut yang menghujat Nabi kita, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Itu akan muncul di rum-rum yang seperti ini. Karena apa? Kejadian-kejadian nyata itu saya rasa kayak sudah selesai pada waktu zamannya Baginda Rasulullah terjadi perang. Kecuali yang kita lihat di Israel dengan di Palestina. Nah, kalau ini nanti Bang Dio apakan ya? Kalau memang rasa kamu mumpuni soal rezeki ya, kalau ada saudara-saudara kita belajar seperti ini, saya rasa tidak masalah kalau Anda mau bersedekahkan sedikit untuk saudara kita yang mau belajar. Mereka mau belajar, tetapi dana ini yang nggak ada. Dan itu akan menjadi amal jariah, betul nggak Bang Dio? Saya bukan mengajarkan untuk mengemis, tidak. Kamu ada rezeki, terus kamu memang kalau di bidang ini kayak kamu kurang. Tapi ketika ada orang yang mau berusaha untuk belajar, dia terbatas oleh dana. Apa salahnya memang kita bantu? Saya Masya Allah, itu Faruk waktu cerita itu Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan ada rezeki beliau dari orang-orang yang mau menyupport. Silakan Bang Dio. Ya. Betul nggak Tapi narasi kalau saya? kalau dibawa ke aku kan dari kemarin aku bilang sama itu. Alhamdulillah dananya sudah ada. Bukan, tapi kan kau bilang kan tidak cukup sekian-sekian. Maksudnya Menabung, sekian aku lamanya. udah bilang. Udah nabung aku selama 6-7 bulan, udah ada dananya untuk 1 tahun. Makanya aku bilang aku Tahun targetkan kau tidak diriku. tidak 1 pintar. tahun. Berarti aku longor. Tapi begini toh, tidak masalah. Bukan sebenarnya sudah ada cukup dana, betul. Betul sudah ada cukup dana. Kita tidak membilangkan yang positif semua. Ada sesuatu kejadian yang membuat dana itu harus kau keluarkan bukan untuk ke situ lagi. Kan betul nggak?
Ya kan? Nah, jadi setidaknya kalau ada saudara-saudara yang menyupport, saya itu jujur saja, saya seperti kamu tuh tidak bisa, wallahi tidak bisa. Saya baca Al-Quran saja sudah alhamdulillah ibaratnya. Walaupun kadang ya masih salah. Saya kadang nanti bertanya kepada, syukur saja di depan sini ada guru ngaji. Nah syukur aja. Baru ini dia datang rupanya, pindah ke sini. Dia akan membuka suatu TPA. Nah nanti itu pun juga, saya diam-diam akan bertanya. Sama dia saya punya. Nah jadi begini, saya tidak bisa seperti itu. Tapi itu tahu kan rezeki saya yang dulu dengan yang sekarang bagaimana. Kan begitu toh. Makanya saya dalam hati gini, seandainya Allah memberikan rezeki yang seperti dulu, mungkin insya Allah ada sedikit untuk membantu itu. Tetapi karena saya tidak bisa, ya kan, kalau ada pun saudara-saudara kita yang mau menyupport, menjadikan amal jariah bagi dia mempunyai rezeki, ada saudara kita yang mau belajar seperti ini, tujuannya apa? Dia Ito Faruk ini ya, kita doakan selalu sehat ya. Dia memberikan kajian ini bukan hanya untuk menghantam moten saja. Saya juga belajar dari beliau, jujur. Saya juga belajar dari Bang Dio. Dari room ini saya juga belajar. Oh ternyata ada cerita seperti ini tentang baginda Rasulullah. Oh ternyata di dalam hadis seperti ini. Jadi kalau ada pun yang membantu, saya rasa tidak salah itu. Betul nggak Bang Dio? Betul. Silakan Bang Dio. Nah ini aku sebelumnya tadi aku mau tanggapin itu sih masalah Bible sama Al-Quran, mereka klaim Alkitab segala macam. Kenapa tadi kita lihat ya Bang Faruk mengkomparasi antara ini, abis ini aku bicara tentang bahasa Arab ya teman-teman ya. Insya Allah berita gembira buat kawan-kawan sekalian. Jadi kenapa ada perbedaan satu kata terus diterjemahkan oleh AI dengan bermacam-macam perkataan, kemudian ya nggak sinkron lah dengan teks aslinya. Faruk noise akun satunya. Nggak terjaga. Bible itu nggak sama seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran teman-teman itu terjaga. Ini di depan layar nih teman-teman. Ini salah satu contoh riwayat. Ini aku mau tunjukkan ya. Nah ini namanya sanad riwayat. Nggak jelas. Iya, nggak jelas sih. Iya. Nah, ini sanad riwayat. Ini riwayat salah satu para penghafal Quran di masa ini, namanya Dr. Abdullah Muhammad Yahya Ghailan namanya. Beliau meriwayatkan ini dari salah satu ulama besar, imam di Masjid Nabawi, namanya Syekh Ali Huzaifi. Ini orangnya. Aduh kecil ya, atau mata saya memang agak apa ya? Ini orang ini salah satu imam Masjid Nabawi sekarang. Nggak nampak. Beliau ini pemegang sanad Al-Quran. Jadi bacaan mereka tadi sanad yang aku tunjukkan ini teman-teman, ini sampai kepada 5 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ubay bin Ka'ab, dan yang kelima Zaid bin Thabit. Semuanya ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan aja ya saudara-saudara ya, walaupun nggak nampak dibacakan aja, udah nggak apa-apa. Udah. Mata. Ya. Serabun. Ini salah satu contoh sanad teman-teman, sanad Al-Quran. Walah tulisannya ya Allah, kecilnya. Ya. Itu apa isinya tuh? Ini isinya jalur periwayatan Kak. Oh ya. Dr. Abdullah Muhammad bin Ghailan ini kan disebut semua nama-namanya nih. Disebut semua nama-namanya dari zaman ke zaman, terus sampai satu persatu, terus sampai ke 5 sahabat tadi yang aku sebutkan. Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit, sampai kepada Rasulullah SAW, dari Malaikat Jibril, dari Allahul Mahfud, dari Rabbul Izzah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lengkap sanadnya. Huruf gundul ya. Ya. Enggak, ini periwayatan Kak, periwayatan. Nama-nama orang-orang yang diriwayatkan Al-Qur'an itu dari mereka, lewat jalur mereka. Ini namanya jalur Hafs an Asim. Satu-satunya jalur Hafs itu dari riwayat Asim, itu meriwayatkan seluruh Al-Qur'an dari Al-Fatihah itu sampai An-Nas. Makanya nggak bisa dirubah-rubah. Ini stempelnya nih. Ya, jadi nggak semua orang gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau mau dapat sanad ini
Yang pertama ya dia harus hafal Al-Quran. Yang kedua dia harus baca talaki setiap hari sampai selesai. Kalau ada salah diperbaiki sampai benar-benar nggak salah. Wih. Makanya bertahun-tahun kadang ngambil sanadnya. Berarti kayak Utsman bin Utsman ya? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu Itu anhu. yang menulis Al-Quran. Iya, di antara yang menulis Al-Quran dan yang menghafal Al-Quran. Nah itu memang kalau dia bahasa Arabnya membaca Al-Quran udah betul benar ya? Iya, talaki dari Nabi. Jadi kalau Kak Nora bacanya kayak dulu kemarin kan aku pernah sebutin kan. Iya. Baca umpamanya wadduha. Berarti beliau itu ketika menuliskan itu sekalian mengajar tidak? Iya. Seorang guru juga ya? Kasih Bang ya. Jazakallahu. Yes, betul. Per 5 ayat. Jadi per 5 ayat itu mereka praktekkan, diamalkan. Setelah itu lanjut lagi 5 ayat terus sampai selesai Al-Quran itu. Jadi ketika diriwayatkan, maka mereka meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur talaki. Nah jadi Bang Dio, Ya, jadi kalau kita mau mengambil sanad riwayat ini, dia harus talaki juga sama guru. Nah, guru yang paling ini masa sekarang tuh ini orangnya nih. Syekh Ali itu Al-Huzaifi. itu yang dari Nabawi. Masjid Nabawi. Ini salah satu imam Masjid Nabawi. Kalau mau lewat jalur yang lain ada lagi, lewat jalurnya Syekh Sudais. Beda lagi. Nah, makanya Al-Quran itu nggak bisa dipelintir-pelintir. Mau diterjemahkan ke bahasa apapun harus kembali ke bahasa aslinya. Seperti itu. Alhamdulillah. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua masalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Aku pribadi teman-teman. Aku siap untuk meluangkan waktu buat kawan-kawan muslim yang mau belajar, tapi dengan satu syarat. Dan ini gratis. Dengan satu syarat. Apa syaratnya Bang Dio? Syaratnya harus belajar sampai selesai kitabnya. Kalau ada yang nggak selesai, kita denda dia. Gimana? Soalnya banyak. Aku buka pelajaran bahasa Arab. Itu di awal-awal aja. Di awal-awal 3-4 pertemuan hilang. Dan itu aku pernah buka dulu. Tapi qadarullah mungkin teman-teman kurang semangat belajar atau ya namanya ilmu alat itu memang harus sabar. Insya Allah kalau teman-teman mau konsisten belajar setiap hari sama aku, ya mungkin weekdays dari Senin sampai Jumat. Kalau aku tidak sibuk insya Allah Senin sampai Jumat kita belajar minimal 1 atau 2 jam lah. 1 jam atau 2 jam. Insya Allah biidnillah dalam waktu 6 bulan aku insya Allah bisa mengatakan kawan-kawan mampu untuk membaca kitab gundul tanpa harokat dalam waktu 6 bulan. Itu bukan waktu yang singkat, itu lumayan lama, tapi memang harus konsisten teman-teman. Karena kalau kita nggak konsisten, satu hari kita nggak hadir, maka terputus jalur itu kayak rel kereta api teman-teman. Satu hari kita nggak hadir jadi kayak ada bolong. Nah, itu keretanya nggak bisa lewat, harus disambung dulu. Harus dia ambil ilmu itu. Jadi kalau makin banyak dia ketinggalan ya lama-lama itu yang membuat dia futur itu lesu, loyo. Akhirnya nggak semangat belajar, akhirnya dia tinggalkan. Iya, dan aku pribadi kan dulu udah berapa bulan yang lalu itu kan Ustaz Dio pernah WA Ustaz Dio, aku bilang Ustaz kalau belajar bahasa Arab mana lebih baik, belajar langsung kuliah atau gimana, aku bilang. Ustaz Dio bilang nggak perlu kuliah, nanti kalau aku cari Bang Faruk kan gitu, nanti aku kasih materi-materinya, tapi kan aku Bang ya Bang ini aku kasih ya mungkin karena Ustaz Dio tuh sibuk kan gitu, sehingga aku pun berpikir gini, kan kajian itu, belajar itu lebih baik kan berhadapan langsung dengan guru. Kalau bisa berhadapan langsung dengan gurunya kan, kenapa online gitu loh. Makanya aku berpikir, ya udahlah aku belajar offline saja gitu loh. Memang selama ini aku ada punya teman Bang Dio,
Dia pernah belajar nahu. Aku pikir dia paham. Ternyata setelah aku belajar sama dia, aku korek-korek ilmu dia, baru dia ngaku. Aku cuma sebentar saja belajar. Aku dulu juga belajar kata dia. Nah, dan terakhir ujung-ujungnya kan masalah dana. Gimana kalau guruku kita panggil ke sini? Kalau untuk kau belajar, nanti aku ikut belajar. Ya berapa biayanya? Ya setidaknya begini kan begitu. 10 juta ada. Gimana? 10 juta. Wah kalau 6 bulan lebih lah itu. Teman-temannya, aku belajar tajwid ini saja. Dulu aku belajar tajwid, aku ikut dengan pengajiannya orang. Aku ikut pengajian orang dulu, cuman aku nggak puas. Kenapa nggak puas? Ini maaf ya, ku anggap tempat pengajian itu mungkin karena terlalu banyak jemaahnya, itu pertama. Yang kedua, nggak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Nggak tenang. Banyak dari teman-teman ini ketika dia belajar, ya adab kepada guru itu dikesampingkan. Aku nggak bisa pula. Nggak puas aku rasa gitu belajar. Jadi aku punya mimpi. Semoga aku bisa memanggil guru ini ke tempatku. Bisa aku tarik dia ini guru di majelis ini ke tempatku. Tapi biayanya tidak sedikit, kan gitu. Hingga akhirnya ya aku sama dulu berdua sama temanku. Aku bilang sama dia, kau mau nggak kita panggil dia ke musola kita? Mau kata dia. Yaudah gini aja aku bilang. Kau siapkan modal untuk membayar dia selama 6 bulan. Nanti di 6 bulan ke depan aku yang membayar, aku bilang. Biar aku bisa menabung dia 6 bulan ke depan. Alhamdulillah itu dia punya uang waktu itu 6 juta. Dia bilang aku ada uang 6 juta kata dia. Berarti aku yang bayar 6 bulan ini kan? Iya. Nanti 6 bulan ke depan kau yang bayar kan? Iya saya bilang. Ya udah dikasihnya 6 juta itu udah dibayar untuk 6 bulan di awal. Dan 6 bulan seterusnya sampai detik ini, bukan saya hitungan teman-teman ya, saya yang bayar. Sudah berjalan selama 4 tahun. Sebulan 1 juta. Honor gurunya itu disiapkan. 4 tahun. Temenku menyiapkan cuma 6 bulan. Bahkan aku bisa menyerap ilmu dia. Aku bisa memahami materi-materi yang disampaikan. Makanya tadi di awal aku bilang, ketika teman-teman itu punya materi, tapi materinya tidak digunakannya untuk menuntut ilmu, sayang sekali. Karena di satu sisi, ya ada orang-orang mungkin seperti saya, yang tunggang langgang ketika dapat uang, ditabung-tabung uangnya supaya uang ini digunakan mendapatkan ilmu. Kan gitu. Kalau aku pribadi tuh, jauh kali mimpiku, ya aku punya uang pengen beli mobil, pengen beli ini, enggak. Karena apa kemarin itu aku nabung? Karena aku juga punya pengeluaran juga kan yang masuk ke dalam pengeluaran TPA, membayar guru-guru itu tadi gitu loh. Dan ini kelas khusus untukku karena gini bener kata Ustaz Dio, enggak gimana ya? Cuman segelintir umat muslim yang tertarik hatinya ingin belajar bahasa Arab, betul nggak Ustaz Dio? Betul. Karena majelisku aja dulu, majelis tahsin kuning aja dulu, 4 tahun yang lalu jemaatnya itu hampir 20 orang. Sekarang tinggal 6 orang. Apa kata kawan-kawan? Gua bilang, udahlah pening kepalaku parut, katanya banyak kali hafalannya. Satu huruf punya 3 sifat. Belum lagi mengingat makhrajul hurufnya. Sakit kepalaku udah mengingatnya. Banyak yang mundur memang pelan-pelan. Mundur. Paling banyak sekarang yang aktif tinggal 8 orang. Jadi benar kata Ustaz Dio, jangan cuman maaf cakap ya panas-panas tai ayam. Tapi mungkin ini pengalamanku ya. Teman-teman yang mudah mundur gitu dan sering gak hadir pada kajian, ya mungkin gini ya, maaf ya kalau aku salah pun aku minta maaf kan gitu. Pada Allah saya mengampun. Mungkin karena bukan dia yang bayar ya. Benar. Kan? Kalau kayak aku ini kan gimana ya, kalau aku datang gitu, kalau boleh 1 detik pun kajian dari guru itu jangan lepas dari dari perhatianku. Karena apa? Ya maaf cakap teman-teman ya. Cukup banyak hartaku udah kulimpahkan ini di sini kan gitu. Enggak dapat ilmu juga, udah 2 kali kalah aku ini kan gitu. Meskipun pada sejatinya ya di balik itu ketika aku ikhlas atas itu ada ridha Allah di situ. Aku nggak dapat ilmu tapi insya Allah aku dapat pahala. Karena aku berupaya untuk mendapatkan ilmu. Bang Faruk itu
aku ini ya ada kisah salah satu murid kami dulu ya. Jadi dia tuh tinggalnya di Cilincing, Jakarta Utara ya, di bagian Tanjung Priok sana. Dia itu Bang Faruk tiap hari datang. Jadi kita belajar itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Tiap hari Bang Faruk. Sekarang Masya Allah lancar dia baca kitab. Lancar baca kitab. Anak-anaknya sangat padahal dia orang biasa dia bukan santri, bukan apa, cuman datang privat aja. Tiap malam memang dia, rajin banget tuh bapak tuh. Masya Allah. Bang Dio ya, aku punya pengalaman juga teman-teman tentang dana. Itu berkisar 5 atau 6 tahun yang lalu kejadian ini. Dulu aku pernah belajar di sebuah padepokan di daerah Medan. Jadi kami belajar seminggu sekali. Itulah yang pernah aku ceritakan sama teman-teman. Untuk bisa datang ke padepokan itu karena jauh dari tempat tinggalku, aku numpang mobil orang. Sudah hampir 1 tahun aku belajar di situ. Nah, ini katanya kami kenaikan tingkat dalam belajar. Naik kelas lah gitu. Dan untuk naik kelas ini membayar pendaftaran sebesar 600.000. Pulang aku dari situ, mau nangis kurasa. Dari mana uangku bayar pendaftaran 600.000? Mundur aku secara terhormat. Jadi pas pengajian besoknya, kan minggu pekan depannya, dibilang teman, kau ikut Faruk pergi? Enggak lah Pak, aku bilang. Kenapa? Aku sibuk punya pekerjaan begini. Padahal aku nggak punya uang bayar pendaftaran. Mereka lah yang pergi. Aku dalam hatiku begini, ya Allah, udahlah. Mungkin hanya sebeginilah ilmu yang ku dapat. Itu kami kaji tauhid pada saat itu. Ada kitab juga yang kami beli yang untuk dikajikan gitu. Mungkin rezekiku sampai di sini saja. Karena kan aku terkendalanya bukan karena memang aku tidak ingin belajar. Bukan karena aku tidak mau belajar. Memang sudah terpatahkan gitu loh. Sudah tidak di luar dari kemampuanku. Kalau masalah kendaraan, aku bisa numpang sama mobil orang. Tapi ketika sudah membahas materi seperti ini, 5 tahun, 6 tahun yang lalu lah waktu itu kejadiannya. Gitu loh. Aku mundur. Karena apa? Itu masalah dana itu tadi. Makanya aku bilang tidak sedikit sebenarnya teman-teman. Saudara-saudara muslim kita ini girohnya itu untuk belajar tinggi. Betul. Tinggi. Tapi terbentur dia masalah dana. Aku terus terang aja kalau tidak dulu ya. Kalaulah nggak usah bayar 600.000 ini. Tapi aku harus berlari dengan kakiku dari rumahku. Kutumpu berlari. Walaupun aku harus lari selama 2 jam. Materi harus di awal gitu loh. Saya sempat di jalan di mobil saya tanya sama teman, itu saya pura-pura bercanda, itu bisa dicicil nggak ya? Uang pendaftaran itu bisa dicicil nggak ya? Aku bilang. Tapi respon dari teman-teman, memang kawan-kawanku nggak ada yang waktu itu ya, teman-teman ngajiku nggak ada yang nggak ngerasa. Nggak pengertian orang itu. Insya Allah kalau teman-teman mau macam kredit panci pula kok dicicil katanya. Ada pula Bang Dio menawarkan, udah aku bayarin aja uang pendaftaran, nggak ada pula kan gitu. Pula aku bilang aku nggak ikut karena nggak punya uang pendaftaran, malu pula aku. Udahlah, mungkin aku nanti bisa dapat ilmu yang lain kan gitu. Yang gratis. Bang Faruk kalau belajar bahasa Arab. Untuk belajar bahasa Arab itu ya, kalau ini pengalamannya, sebenarnya itu cuman dua aja ini ya kuncinya. Yang pertama sabar, yang kedua konsisten. Dua ini udah cukup udah. Insya Allah kalau teman-teman yang mau belajar, kalau kita mau sepakati ya. Tapi aku nggak buka di ini ya, kayak di TikTok kayak begini. Nanti Oten ikut pula ya kan? Iyalah. Ya biar aja jadi bodoh aja selama-lamanya Oten itu. Nah, kenapa penting kita belajar teman-teman ya? Ini aku salah satu contoh ya. Kayak tadi malam yang tadi aku singgung tadi Bang Faruk, si Bevan. Bro Bevan tuh. Muridnya si Heri Berdara. Dia kan bawa kitab Al-Maghazi. Nah, kitab Al-Maghazi itu kan ada ininya, ada manhaj penulisannya nih. Aku tunjukkan kitab aslinya. Nah, kitab Al-Maghazi ini teman-teman. Inilah intinya kalau kita bisa baca insya Allah gampang, mudah. Ini ada 3 jilid.
Nah, dia kan bawa di halaman yang pertama itu masalah Nabi Muhammad SAW itu membunuh orang-orang dan memaksa mereka masuk Islam. Aku tanya, siapa yang meriwayatkan? Al-Imam Al-Waqidi itu meriwayatkan dari siapa? Karena dalam kitab Al-Maghazi ini ada banyak riwayat-riwayat yang perlu untuk ditinjau. Riwayat-riwayat mursal yang termasuk bagian dalam hadis yang tidak mampu untuk dijadikan sebagai hujjah argumentasi. Makanya harus kita pertanyakan dulu. Kemana-mana jawabannya langsung kejang-kejang nggak bisa. Padahal sebelumnya teman-teman dia jambaknya aku nggak mau naik kan, karena aku lagi dalam perjalanan, lagi nyetir aku. Di screenshotnya lihatlah Dio Pratama APII pengecut nggak berani naik. Di framingnya begitu aku naik nggak bisa dia jawab pertanyaanku. Nah, Assalamualaikum Bang. Dengan sebentar Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa korelasi dengan bahasa Arab tadi yang dibahas oleh Bang Farouk? Teman-teman yang mampu untuk belajar bahasa Arab yang mampu membaca ini, teman-teman, kalian nggak gampang dibodoh-bodohi dengan terjemahan. Apalagi terjemahan-terjemahan yang nggak tahu siapa penerjemahnya, kemudian dibikinkan judul-judul yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Langsung datang syair berdarah, langsung masuk. Ayo Dio, one by one kita, ayo tentukan tema. Takut kau kan? Ya gaya-gaya Edis lah ditiru. Aku bilang kalau aku takut nggak mungkin aku naik. Aku cuma pengen kasih pelajaran. Tantangan yang pertama saja belum kalian jawab. Ini nantang-nantang lagi, lari kemana-mana. Pertanyaanku satu. Imam Al-Waqidi ketika meriwayatkan itu, yang kau bacakan tadi, itu diriwayatkan dari siapa? Jawab dulu itu. Oh iya, kau tanya riwayat kan? Riwayat itu dia searching di Google, dikiranya aku nggak tahu. Dijelaskannya tentang riwayat. Riwayat itu adalah begini-begini. Bukan riwayat yang kutanyakan. Bukan tentang substansi riwayat. Bukan. Yang kutanyakan adalah Imam Al-Waqidi meriwayatkan dari siapa? Itu pertanyaanku. Bang, mohon maaf Bang, saya potong. Saya butuh waktu sedikit sebentar aja Bang. Ada yang saya mau tanyakan satu hal. Silakan Abang. Saya kan Islam awam nih. Saya tahu sholat, saya tahu bacaan sholat. Yang jadi pertanyaan saya, apakah wajib kita membaca Al-Quran? Di mana? Di dalam sholat? Enggak, bukan di dalam sholat. Enggak, sehari-hari. Apakah kita wajib membaca Al-Quran? Atau kalau kita tidak membaca Al-Quran, apakah kita berdosa atau tidak? Disunnahkan, dianjurkan. Yang wajib itu dalam sholat. Yang wajib itu dalam sholat Bang. Kalau di luar sholat nggak wajib. Disunnahkan, dianjurkan. Kalau dalam sholat wajib. Berarti kalau membaca Al-Quran Bang, kita tidak membaca tidak berdosa. Tapi kalau kita membaca jadi pahala, begitu Bang? Yes. Oke Bang, makasih Bang. Itu saja yang saya mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini juga ya Ustaz Dio ya, tambahkan sedikit izin Ustaz Dio ya. Kalau ditanyakan, kalau hukum asalnya memang benar teman-teman ya, hukum asalnya itu tidak wajib. Ya, hukum asalnya tidak wajib. Tapi jika disandingkan dengan kebutuhan, jatuh ke wajib. Karena apa? Contoh, kan di dalam surah Al-Baqarah ya 185 dikatakan Al-Quran itu adalah hujah linnas, petunjuk untuk manusia. Ketika hidup kita berantakan, gaya hidup kita berantakan, hidup kita sesuka hati kita, gitu loh, tidak punya petunjuk kita dalam hidup, maka jatuhnya wajib kita baca Quran. Kenapa? Bagaimana kau bisa mendapatkan petunjuk yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ketika kamu tidak membaca Al-Quran? Kalau belajar Al-Quran wajib, karena kan sholat itu kan harus membaca Al-Quran, berarti dia wajib membaca, tapi wajib mempelajari. Kalau membaca, ini pertanyaannya tadi, kalau dia tanyanya membaca, ya nggak wajib.
Cuman kalau memang itu kebutuhanmu untuk melaksanakan sholat umpamanya, ya wajib membaca. Wajib belajar. Nah, belajar itu kan dengan membaca, berarti dia harus belajar membaca. Tapi kalau membaca, pertanyaannya apa hukumnya membaca Al-Quran secara umum, tidak ada kaitannya dengan sholat. Pertanyaan terkait dengan membaca nggak wajib, hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Nah, kalau terkait dengan kebutuhannya dia, betul kata Bang Faruk tadi, kebutuhannya untuk melaksanakan sholat, berarti kan dia harus mempelajari. Dia wajib mempelajari. Nah, mempelajari Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, itu yang disebut Bang Faruk betul. Hampa terasa hidup ini kalau kita nggak baca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran itu luar biasa keberkahannya. Nggak percaya, kalian cobalah. Satu hari itu minimal ada satu surat yang kita baca. Ya itulah yang kita baca dalam sholat umpamanya. Coba dalam sehari kalian tidak sholat. Wah, gelap teman-teman, gelap. Nggak baca Al-Fatihah, nggak baca apa-apa sehari. Dia tinggalkan sholat 5 waktu, gelap. Makanya orang-orang yang dahulunya nggak sholat, sekarang dia jadi sholat 5 waktu, Masya Allah. Langsung terang benderang cahaya masuk ke dalam hatinya. Cahaya petunjuk. Karena memang disebutkan sebagai hudan, wa nur, wa syifa. Ada cahaya dan ada obat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir dia mau baca sampai jungkir balik pun tidak akan dia dapatkan itu. Bang Faruk, aku izin sholat dulu ya Bang Faruk, nanti lanjut lagi. Ya, Ustaz. Terus ada timpingan di bawah mengatakan, kapan fahamnya? Orang yang nggak faham menguji kefahaman dari orang yang membaca, itulah oten longor. Orang itu makanya oten ini saya bilang, ya kalian oten itu nggak tahu diri. Maaf cakap sudah bodoh, nggak tahu diri. Ya kan? Kau yang nggak bisa baca Quran, ketika kami membaca Al-Quran, berani kau menyatakan kami tidak faham, sementara kau sendiri buta terhadap Quran, longor. Sering kalian framing gitu kan, baca tapi nggak ngerti, tak tahu maknanya, nggak tahu arti. Oh jadi kau pula yang tahu kalau kami nggak ngerti apa yang kami baca, sementara kau sendiri tidak bisa membaca sebagaimana kami membaca. Makanya nggak ada perkembangan dalam hidup kalian oten. Perkembangan ilmu, contoh tengok apologit oten itu, ya kan, si Edis dan yang lainnya, ilmunya itu aja, ya kan, Muhammad rock. Ya kan? Kalau nggak mempelintir yang lain itu aja. Pernah dia menerasikan sesuatu yang luar biasa dalam pandangan kita? Enggak. Karena apa? Karena memang hakikatnya longor. Longor, nggak pernah belajar. Kamu aja mencret, Edis yang mencret. Cuman kau pura-pura nggak tahu. Semua apologet oten ku tantang. Naikkan aku ke komal si Edis, ke komal siapapun. Hah? Aku janji nggak akan bertanya tentang iman kalian. Tapi kasih aku kesempatan untuk menjawab. Nah, ketika aku menjawab, pegang jantung kalian. Pegang jantung kalian gitu loh. Ini bisa bukti, tengok ini ada apologet oten yang naik kemari, ada. Ada yang berani naik? Ada. Tapi kalau Bang Faruk naik ke komal oten, sering kalian tengok kan. Ke komal si syair berdarah, komal siapa naik. Kalaupun nggak naik karena nggak dikasih naik. Tapi kalau di sini ada pernah kalian tengok. Bom naik sebentar aja mencret lari. Nah, fitnah kau lagi kan, kau bilang tukang framing. Karena nggak mampu kalian lawan narasiku, framing kau bilang. Nah, makanya aku bilang, apologet Islam yang berilmu itu banyak. Semua apologet Islam itu berilmu. Aku yang paling longor, aku akui. Tapi kalau bicara tentang rasa, tentang materi mana yang diangkat bisa memindahkan jantung oten ke belakang, aku itu. Naikkan aku, pindah jantung kalian ke belakang. Tengok ketika aku diskusikan gitu juga sama si Oki pekan lalu itu. Pindah jantung oten ke belakang.
katakan aku framing gitu loh. Meskipun yang aku sampaikan itu data, karena gini teman-teman. Sebelum aku membacakan satu data dan menarasikan sesuatu di dalam iman Kristen, sebelum ku katakan ini, aku sudah bisa menimbang. Kalian akan sakit hati kalau ku ungkit ini. Karena apa? Dulu aku pun sakit hati. Karena aku pernah di tempat kalian berada gitu loh. Makanya apologet OTN itu takut nengok aku. Aku kemarin naik di tempat Silia Kristen. Naik aku teman-teman, kumit lah diriku, diam aku. 5 menit, 10 menit, orang tuh diskusi tentang penjaliban sesama